Terus tadi abang bilang ini tuh mulutnya Gunung Ciremai. Ciremai. Iya. Ini Gunung Ciremai itu kan yang tadi saya ceritakan terpental ke laut. Nah, posisinya di sini Tulabang Ambing di sini. Dan beliau melakukan tata di sini. Dari sini pun tempat berkumpulnya para wali, 9 wali berkumpul di sini. Dan beliau juga, saya mulai dari terapi, mempunyai murid Sunan Gunung Jati, Bapak Basunan dan juga Nyimas Larasanta. Ya, ibunya ya. Ya, ibunya Syekh Sunan. Hidayatullah dan juga Syekh Situjunan atau Syekh Omah Kembang. Berarti memang posisi batunya ini harus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan mengulas sejarah Masjid Pusar Bumi sahabat, yang berada di Gunung Jati, Cirebon, yang letaknya berada di area pesarean Syekh Zatul Kahfi, Cirebon sahabat. Nanti kebetulan di posisi kali ini saya ditemani oleh seorang keluarga keraton yang tidak mau disebutkan namanya dan juga tidak mau diperlihatkan sosok wujudnya, tapi beliau bercerita tentang Masjid Pusar Bumi dan silsilah Masjid Pusar Bumi dan juga silsilah batu yang ada di Masjid Pusar Bumi. Nanti kita simak pembicaraannya seperti apa. Menarik banget sahabat. Memang di season yang dulu kami Nur Yaman Channel pernah mengeksplor keadaan Masjid Pusar Bumi dan menceritakan kisah Resi Bagral Banjir yang pernah bertapa atau bersemedi di wilayah sini, dan kemudian semedinya diteruskan oleh Kanjeng Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati. Oke sahabat, kita simak videonya. Semoga saja dari video ini banyak sekali manfaatnya dan motivasi untuk kita semua. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, kita mulai penelusurannya, kita mulai perjalanannya. Oke, dan kali ini kami mulai ke area pemakaman pesarean Syekh Datul Kahfi. Dan sebentar lagi akan ke masjid. Kalau mau menuju ke lokasi Masjid Pusar Bumi itu berada di atas area atau berada di paling atas area makomnya Waliullah Syekh Zatul Kahfi, Syekh Maulana Zatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Dan di Masjid Pusar Bumi ini, kalau sahabat semua kesini memang tidak akan menemukan kamar mandi atau tempat buang air di atas ini, nggak ada akan menemukan sahabat. Pernah saya menanyakan kepada sesepuh sini atau kepada pengurus sini, betul sekali tidak ada. Karena memang kalau misalnya ada kamar mandi atau tempat buang air, karena memang wilayahnya Masjid Pusar Bumi itu ada di atas dan di sebelah bawahnya itu ada makam Waliullah. Jadi seolah-olah mengotori gitu sahabat kalau misalnya ada tempat kamar mandi. Jadi sahabat semua tidak akan bisa menemukan kamar mandi di sini. Jadi kalau mau buang air di bawah, kalau di tempat wudhu ada sahabat. Oke sahabat semua, kita sudah mulai akan nyampe ke Masjid Pusar Bumi. Dan nanti kita akan temui
seorang keluarga keraton. Tapi maaf ya sahabat, beliau tidak mau menunjukkan wajah atau nama sekalipun. Tapi kita dengarkan cerita yang bermanfaat. Longsor. Nah, Iya. batu itu terbawa sini nih. Ini batu-batunya. Oh, Tuh, berarti ini batu yang asli, yang gedenya itu ini. Ini nih. Batu bekas longsor kan? Nah, ini dulu kan tangganya ke sini, ke atas. Hmm. Nah, kita rehab, ini tutup. Nah, jadi nanti eksis untuk jalan ke gua itu dari sana ke sini. Nah, ini guanya. Oh, dulu itu ya pertamanya ke sini, Iya. ini jalan. Dulu kan masih tanah semua. Nah, ini dibikin tangga. Nah, itu dulu jalannya juga kan dari sini. Terus yang ke bawah itu ada apa itu? Itu gua. Oh, gua. Ini gua apa namanya, Bang? Aduh, lupa lagi apa namanya kemarin tuh. Ini dulu kan zaman para wali itu kan kalau misalnya mau berangkat ke Makkah apa lewat sini itu masuk ke dalamnya kecil itu. Oke sahabat, berarti posisi sekarang ini saya bersama orang keluarga keraton, tapi beliau nggak mau dipublikasikan. Cuman suaranya aja katanya. Berarti guanya ini. Nggak apa-apa ini sini. Boleh, nggak apa-apa. Saya mau ini gua udah namanya nggak tahu, Bang. Nanti saya telepon di sini dicerita lagi. Ini sahabat, guanya. Di sini, Pak. Ini pintu. Oh, pintu ini. Ya. Nih, di dalam sini katanya ada gua. Nah, ini sini kunci. Cuman terkunci. Ini mah biasa orang misalnya duduk tirakat gitu. Oh, gitu ya. Di sini pakai tikar gitu. Ini kalau udah pusing ini berarti ada yang pernah. Tapi ini mungkin gua ini nyambung ke Gunung Ciremai ya? Ya? Karena kan mulutnya di situ tadi. Enggak, ini kalau zaman dulu tuh sejarahnya beliau para wali itu untuk berangkat ke sana. Ke Mekah. Masya Allah. Sahabat, nih tempat berangkat ke Tanah Suci para wali. Di sini nih. Tapi kita sekarang itu bukan zaman wali, beda lagi. Jadi kita nggak mungkin kita ngarah ke sana. Apalagi pengen mendobrak pintu ini, nggak usah pengen mau dobrak. Ya sama dengan di Pamijahan. Ada di Pamijahan juga. Ya. Pamijahan. Karena dari Pamijahan sampai Surabaya itu masih ada kaitan Garis keturunan ya. keturunan. Ya betul. Nah, Abah Anom almarhum itu masih keturunan dari kami Cirebon. Yang lebih dekat lagi Kuningan. Iya. Memang masih satu garis. Masuk satu garis lah. Iya. Satu nasab. Nah, berarti ini benar kelihatannya benar juga batu dari dalam pusir bumi ini. Beda batunya dengan batu yang di luar. Coba aja cek. Nanti sama-sama cek nih, beda batunya juga tuh. Cuman ini ke bawah longsor. Nah, jadi posisi saya saat ini saya berada di bawah Masjid Pusir Bumi. Nah, Masjid Pusir Bumi di kawasan makomnya Syekh Datul Kahfi. Nah, itu kebetulan tadi juga orang-orang dari pihak keraton ada yang menyarankan bahwa di Google itu bukan Datuk ya, tapi seharusnya Zatul. Nah, itu. Jadi nanti nama itu bisa jadi pengaruh itu. Karena Datuk itu bahasa Malaysia. Iya. Karena berhubung posisi sekarang malam, jadi maaf aja nggak bisa kelihatan. HP saya nggak bisa menembus ke lautan sana. Padahal di sana itu laut Jawa ya. 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 Kakao ini buat tempat apa ini, Bang? Nah, ini dibuat kemarin sekaligus Kayak buat pagelaran gitu? enggak, perehaban ini apa namanya pusat bumi dibuat untuk menerima tamu dari kesultanan, Kanoman, dan pejabat ataupun tamu-tamu penting di sini. Ya, berarti ini kan bangunan khusus untuk itu mungkin ya. Tapi berhubung ini malam juga saya nggak bisa ngesut ke sana jadi nggak kelihatan. Sorean saya kesininya. Apalah besok lagi kalau pas siang. Karena jarak dari Kuningan Cirebon itu ya nggak jauh juga. Sejamnya paling. Iya, sejam. Cuman waktu yang membuat kita sempit itu. Berarti kisahnya gimana Bang? Yang itu kisahnya tuh. Yang tadi itu. Itu yang dari. Nah, ini saya masuk lagi ke Masjid Pusir Bumi nih.
Dan memang dulu saya pernah mengeksplor masjid ini, cuman sebatas sejarah saja. Tapi sekarang ini berhubung ada abang dari pihak keluarga keraton, beliau tapi nggak mau, nggak tahu saya juga alasannya kenapa, beliau nggak mau dipublikasikan orangnya gitu. Ini bulan Februari kemarin diresmikan oleh Kanjeng Gusti Sultan Anom Sultan Saladin dengan keluarga juga, dan di sini di Masjid Pusar Bumi ketua DKM-nya itu dijabat oleh adik daripada Kanjeng Gusti Sultan Anom Saladin, yaitu Pangeran Patih Muhammad Amaluddin dari Kesultanan Kampung. Berarti itu udah resmi itu Maya? Udah ada SK. Udah resmi. Oke Bang, kita ke sana. Tapi saya juga nggak mau nanya nama nih, karena kalau masa publikasi itu percuma aja gitu, nggak mau disut kalau namanya dibilangin gitu ya. Nah gimana ini ceritanya gimana ini? Ya ini kok memang harusnya itu seperti ini ya, dari posisinya. Dari dulu emang sudah seperti ini Pak. Iya. Nah dulu kan di sini masih tanah, masih banyak jati-jati, makanya di sini disebut amparan jati. Iya. Tanah masih di pagar kayu, bambu dulu. Setelah terjadi longsor, ini dibangun udah hampir 2 tahun jalan lah. Nah, dibangun seperti ini. Gitu. Nah, kalau pendeknya ya, sejarah pada Pusar Bumi, di zaman Nabi Isa alaihissalam itu, di tahun kurang lebih 1400 sekian itu ada seorang resi namanya bernama Baglar Banjir. Ya betul. Nah, beliau betapa di gunung yang sekarang Gunung Ciremai. Ya. Untuk menuntut ilmu Ujang Weling kalau nggak salah. Ujang Weling atau tadi yang sebut apa? Wining Serandil. Nah, Wining Serandil. Iya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, setelah 15 tahun ternyata beliau Resi Baglar Banjir mendapatkan ilmu tersebut masuk ke dalam tubuh beliau, tapi beliau merasakan badannya itu seperti panas atau panas dingin. Beliau pingsan, dan di saat beliau pingsan Resi Baglar Banjir terjadi letusan Gunung Ciremai. Nah di situ kita tidak tahu Baglar Banjir itu terpental atau kemana. Nah letusan Gunung Ciremai itu terlemparlah ke laut. Terombang-ambing di sini. Laut ini? Ya, laut ini dulu saya tahu. Nah setelah terpental ke sini, nah sekian ratus tahun datanglah beliau Syekh Nurzati ataupun kita sebut dengan Syekh Maulana Zatul Kafi. Datang dan beliau menyatakan bahwa sepertinya ini tempat yang cocok untuk beliau untuk melakukan tapa berata atau semedi mungkin ya. Semedi tapi dengan cara Islam. Beliau semedi di sini terlihat dari lubang itu memancarkan cahaya atau nur. Kan? Nah, lalu beliau langsung melakukan tapa berata di sini. Makanya beliau disebut juga Syekh Nurzati atau cahaya yang keluar dari Pusar Bumi ini, dan jati karena di sini dulu pohon jati semua, maka disebut amparan jati. Nah ini banyak yang salah tafsir ini Bang. Jadi yang namanya Gunung Jati itu yang di sana, berarti sebenarnya yang Gunung Jati itu ini. Jadi gini, kalau untuk area makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu namanya area Gunung Sembung. Oh iya itu sahabat semua, area Gunung Sembung katanya itu. Kalau di makam Kanjeng Syekh Maulana Zatul Kafi itu disebut area Gunung Jati, karena ini yang pertama, ya kan? Karena beliau juga yang tertua di sini, ini yang pertama, dan di sini dulu banyak jati-jati, amparan jati, makanya disebut ini area Gunung Jati. Iya. Jadi namanya amparan jati itu latar belakangnya seperti itu ya? Iya, di sini dulu banyak pohon-pohon jati di sini, sampai ke bawah itu makanya disebut amparan jati itu. Terus tadi abang bilang ini itu mulutnya Gunung Ciremai. Iya. Ini Gunung Ciremai itu kan tadi saya ceritakan terpental ke laut. Nah, posisinya di sini terombang-ambing di sini. Dan beliau melakukan tapa berata di sini. Dan di sini pun tempat berkumpulnya para wali, 9 wali berkumpul di sini. Dan beliau juga Syekh Maulana Zatul Kafi mempunyai murid Sunan Gunung Jati, Bapak Sunan dan juga Nyi Mas Larasanta. Ya, ibunya ya. Ya, ibunya Syekh Syarif Hidayatullah dan juga Syekh Siti Junar atau Syekh Lemah Abang. Ya. Berarti memang posisi batunya ini
harus seperti ini gitu ya. Emang dari dulu. Berarti dari zaman para walinya, dan bahkan dari zaman para wali, berarti kan ada periode itu ya. Betul. Berarti periode Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah dan periode Syekh Zatul Kahfi itu kan udah beda jauh. Beda jauh. Jaraknya. Makanya ini padahal batu ini sudah tertata seperti ini sejak zaman Syekh Maulana Zatul Kahfi. Nah, berarti ini nggak sembarangan sahabat. Ini nggak sembarangan cuman main taruh aja nggak ini. Ini memang dari zaman dulunya sudah seperti ini nih. Begitu mungkin ya. Tapi ada nggak yang pernah sampai nurun ke sana? Kalau turun tidak, tapi untuk para peziarah dari luar kota Cirebon, dari Kerawang, dari Solo, dari Purwakarta, dari Jakarta, dari Bekasi, mereka ada yang istilahnya niat ingin istilahnya mengambil tanah yang ada di dalam ini. Itu untuk media. Kita percaya, tetap kita percaya sama Gusti Allah. Iya. Ini tanah hanya untuk media aja, untuk usaha, untuk tani. Nanti ada cara. Yang diambilnya dari mana itu? Dari ini nanti pintunya dibuka. Nah, nanti kunci nanti datang saya suruh. Gimana Bu? Oh, berarti dibuka nanti ada tanah di sana. Nah, nanti masuk miring. Ini pengalaman saya pertama perjuangan itu ada orang gemuk tapi tetap bisa masuk. Dia posisi miring masuk ini Masuk ke sini? Iya, enggak. Duduk di sini. Setelah badan masuk, ini nahan, kita ngambil tanah. Dan itu pun misalkan 2 orang atau 3 orang pasti akan berbeda dapat tanahnya. Nah, itu keunikan lagi sahabat. Nggak semua orang tahu bisa seperti itu, apalagi orang yang bukan orang Cirebon. Jadi memang ini tuh memang ada, kalau misalnya ada yang masuk ke sini, bisa ceritanya bisa beda dengan yang lainnya berarti. Iya. Jadi ada. Saya baru dengar sekarang malah ini. Kondisi itu. Yang saya pengalaman itu sering misalnya ada laki tinggi nih, lagi dia dapat sedikit, pas ada perempuan padahal pendek dia ngambil tuh dapat segini. Nah, itu selokal lah. Berarti tergantung rezekinya juga ya? Iya. Amal kumba. Malu. Badan nyobian. Bapak kalau mau coba nanti istilahnya ngambil, nanti saya suruh kunci ke sini, paling ya ngasih sholawat sama beliau gitu kan. Sama alhamdulillah nih dapat info seperti ini, jadi kan bisa meluruskan orang yang berprasangka yang kurang pas dengan kondisi yang sebenarnya gitu kan. Yang penting ini tanah ini ya ada dalam pusat bumi ini hanya untuk media. Jadi kita jangan sampai kita istilahnya lari ke bahasa musyrik, karena tetap kita berdoa meminta kepada Gusti Allah, tapi untuk media, karena media bisa dari tanah, bisa dari air, bisa dari garam kan seperti itu. Nah, ibu lupa mau saya baca, silakan di ini simpan. Betul. Untuk media aja. Ya itu mah cuman apa namanya, bisa dikatakan sebagai perantara juga. Iya. Tapi tetap yakin makan sama Allah. Iya. Kalau misalnya itu kan sebagai isyarat, enggak jadi masalah. Seperti kan keris itu kan nggak apa-apa juga, asalkan keris itu jangan sampai dipuja. Jadi kita yakin sama kerisnya itu. Tapi kadang yang jadi salah kaprah ini nanti tanahnya yang diyakininya ini yang nanti kita jadi susah. Ya mudah-mudahan aja lah nggak seperti itu ya. Tapi para peziarah sebelum ngambil tanah ini kita kasih masukan dulu, kasih pengertian kepada beliau-beliau, pada peziarah-peziarah bahwa tanah ini hanya untuk media, jangan percaya sama tanah ini karena nanti kita akan musyrik. Tetap minta kepada Gusti Allah, berdoa istilahnya kan. Nah, itu hanya untuk media aja. Misalkan kita untuk sawah, silakan sebarkan di sawah. Itu untuk media aja. Ya betul. Perantara. Jadi perantara. Ya, orang ini banyak semua. Ciracas, Sampora, Cilimus, Cipasu. Nah, ini berarti sering di sini nih Ciawi Gebang. Terus negara mana lagi yang kuningannya tuh ini Walahar Cager gitu. Walahar Cager. Walahar apa sih? Walahar Cager atau Walakar apa sih namanya? Yang dari misalkan Ciawi Gebang belok kanan tuh yang ada. Walahar. Yang ada rambutan kan rambutan Walahar. Iya betul. Nah, itu namanya Kiai Muhammad yang saya ngobatin di sana. Nah, berarti uniknya itu cuman itu ya. Jadi keunikan bukan cuman itu, luar biasa banget itu. Makanya ini disebut ini adalah istananya Kanjeng Syekh Maulana Zatul Kahfi, dan yang di bawah itu adalah astananya. Jadi astana itu makamnya, ini rumahnya, istananya. Dulunya? Enggak, disebutnya seperti itu. Nah, sekarang kan di Gunung Jati itu namanya kan Astana Gunung Sembung, makamnya Syekh Syarif. Di mana istananya? Istananya di Keraton, di kerajaan. Oh gitu.
Tapi kalau Saidatul Kahfi istananya di ini. Dulu kan tempat tinggalnya di sini, istananya rumahnya. Nah setelah beliau, astananya di bawah itu. Mantap. Astana itu makam. Itu juga bahasa tapi mengandung arti beda Iya. itu. Bahasa. Astana. Nah, gitu. Ya kan kayak cuman I sama A kan. Betul. Tapi kan artinya udah beda itu. Beda. Menunjukkan tempat dan menunjukkan pekuburan. Ya sama juga tempat juga tapi kan beda istilah gitu kan. Makanya di sini kan disebutnya Astana Gunung Jati. Astana Gunung Sembung, Astana Gunung Jati. Mungkin saja gini ya. Bisa saja ini, Bang. Ini kalau misalnya ada rezekinya, misalnya ada orang 10 bisa masuk ini ke sini. Kalau Ya mungkin ini kan. Karena ini kan tadi kan orang 3 bisa masuk. enggak, 1 masuk kata, 3 juga bahkan bisa masuk kata gitu. enggak, maksudnya gini. Kita kan masuk ngambil karena kan satu orangnya. Oh, jadi gitu. Misalkan Bapak ngambil, udah kan, saya ngambil udah. Dari 3 orang kita ini pasti dari hasil kita ngambil itu pasti beda. Oh iya. Beda. Hasilnya gitu. Ya, betul. Kalau orang Cepurnya mah bahasanya sama Cilokan. Padahal tujuannya ngambilnya sama ya, tapi hasilnya beda. Oke, karena ini durasi sudah panjang banget nih kita ngobrol-ngobrol tuh. Terima kasih banget nih, Bang. Informasinya, mudah-mudahan informasi Abang ada manfaatnya. Amin. Dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.